Sorry banget, gue telat. Kok lo telat mulu sih? Ya, maaf ya. Kayaknya lo emang gak pernah serius deh kalau buat ngerjain tugas kelompok ini. Jangan, lo tau gak sih, si dia sering banget. Iya, itu emang karena dia gak disiplin aja gak sih? Enggak, bukan laut. Emang karena apa? Dia tuh emang ada, tapi dia kayak nggak mau cerita aja, karena nggak mau bikin orang yang kepikiran gitu loh. Oh, gue kira karena emang dia gak disiplin, males aja sih gak ngerjain tugas. Enggak juga. Bila sebenarnya tuh suka nemenin mamanya berobat, desek-desekan di TC, sampai suka tiduran di kampus. Bil, gue mau minta maaf sama lu. Mau minta maaf kenapa? Soalnya kemarin gue ngejudge lu duluan tanpa tahu yang sebenarnya kayak gimana. Iya nggak apa-apa. Gue juga minta maaf ya. Gue nggak cerita sama ini tuh karena ya gue nggak pengen aja ngebebanin kalian berdua. Gue juga tahu yang sebenarnya itu dari Tori. Udah. Jadi gue mau coba biar gue tuh nggak langsung ngejudge lu dulu. Gue pengen coba buat memahami lu dulu. Maafin gue ya. Jadi tadi kita lihat kan, Zaro tuh langsung nganggep Bila gak bertanggung jawab cuman karena sering datang telat. Padahal kenyataannya sama sekali berbeda. Situasi seperti ini sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita melihat perilaku seseorang lalu tanpa sadar langsung nyimpulin seperti apa orang itu. Psikologi komunikasi hal ini dijelaskan melalui attribution theory yang dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung mencari penyebab dari perilaku orang lain. Masalahnya, kita sering menganggap penyebabnya berasal dari karakter seseorang, padahal bisa jadi disebabkan oleh situasi yang sedang mereka alami. Di cerita tadi, Zaro tuh menganggap Bila malas dan gak disiplin. Padahal sebenarnya Bila harus desek-desekan naik ke transportasi umum dan sampai ketiduran di kampus. Artinya, penilaian pertama Zaro tuh bukan berasal dari fakta yang lengkap, tetapi dari asumsi belaka. Kalau dipikir lagi, mungkin kita semua pernah ada di posisi seperti Bila. Lagi capek, lagi ada masalah keluarga, atau lagi berusaha bertahan tapi orang lain cuma melihat hasil akhirnya. Itulah kenapa gak semua orang bisa atau mau menceritakan apa yang sedang mereka alami. Jadi setelah tahu cerita sebenarnya, kita harus sadar kalau yang kurang dari diri Zaro tuh bukan informasi, tapi empati. Carl Rogers menjelaskan bahwa empati adalah kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka, tanpa langsung menghakimi. Kalau dari awal, Zaro tuh coba bertanya, Bill sebenarnya kenapa lo sering telat? Mungkin kesalahpahaman ini gak akan terjadi. Dan menurut Joseph A. DeVito, hubungan interpersonal yang sehat dibangun melalui keterbukaan atau openness, empati, sikap saling mendukung atau supportiveness, sikap positif atau positiveness, dan kesetaraan atau equality. Nah, kayak di awal cerita tadi, komunikasi antara Zaro tuh sama Bila berhenti di asumsi. Gak ada yang bertanya, gak ada yang ngejelasin. Baru setelah mereka mau saling ngedengerin dari point of view-nya Torik, kesalahpahaman bisa diselesain sama mereka berdua.